Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Puji Tuhan adik-adik, yuk sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan baca sebagian dari firman-Nya. Yuk adik-adik, sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Biar lewat pembacaan Alkitab saat ini Tuhan menjadikan kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, dan Tuhan yang mampukan kami untuk melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, pimpin setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Yuk kita akan sama-sama membaca keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada akhir zaman, hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, adik-adik di sini ngeri ya bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Di sini dikatakan berbagai macam keburukan, hal-hal yang tidak baik yang terjadi atau yang dilakukan oleh orang-orang pada akhir zaman. Karena semakin sulit keadaan, karena semakin terhimpit oleh hal-hal ekonomi mungkin, sehingga manusia saling menjatuhkan, manusia melakukan hal-hal yang tidak baik, menyakiti orang lain, segala sesuatu dilakukan dengan segala cara dihalalkan untuk bertahan hidup atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri atau hawa nafsu sendiri, sehingga tidak peduli kepada orang lain. Nah, adik-adik di sini sungguh ngeri sekali ya. Mereka tetap menjalankan ibadah, mereka mungkin tetap beribadah, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka melakukan ibadah mereka hanya untuk formalitas. Nah, di sini hati-hati adik-adik. Pada saat ini juga pasti melihat di televisi atau berita-berita, kita mendengar bagaimana banyak kejadian adik-adik yang mengerikan. Pembunuhan, perampokan, dan hal-hal yang tidak baik lainnya yang beredar di televisi maupun di media sosial. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Mari kita terus berdoa kepada Tuhan untuk dimampukan Tuhan untuk menjalani kehidupan saat ini, tentunya dengan melakukan perintah-perintah Tuhan, tidak tergoda oleh hawa nafsu dunia, tidak tergoda oleh jerat-jerat tipuan iblis. Tentunya ini tidak mudah ya adik-adik untuk menjadi orang-orang yang kuat atau menjadi anak-anak Tuhan yang baik pada saat masa sekarang ini. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang kuat, kita punya Tuhan yang maha kuasa, kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, kita memiliki jaminan hidup keselamatan. Mari kita berbeda dengan dunia ini, kita melakukan hal-hal yang baik,
kita mendekat kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan setiap hari dengan senantiasa membaca firman-Nya, senantiasa tekun, rajin beribadah, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang mampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berbeda dengan dunia ini, yang melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, bukan untuk formalitas. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena hanya kekuatan Tuhan saja yang memampukan kita untuk berbeda dengan dunia ini. Mau ya adik-adik? Puji Tuhan, Ibu pun mau. Mari kita sama-sama terus mendekat kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan sepanjang hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kalau kami boleh mendengar tentang keadaan manusia pada akhir zaman, bagaimana manusia menjadi egois, bagaimana manusia selalu ingin menang sendiri dan melakukan berbagai kejahatan. Tuhan, pimpin kami untuk kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang setia, dan terlebih kami pun menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kabar Injil keselamatan kepada banyak orang, supaya banyak orang yang berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan yang memampukan setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau mungkin kami masih melakukan hal-hal yang tidak benar. Tuhanlah yang menjadi penebus kami, Tuhanlah yang menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan